Saya mulai dulu langsung dengan satu Ratu Lebah yang pertama ya. Dia salah satu jomblo terkaya hari ini di Indonesia, di ADI maksudnya jomblo terkaya. Hai Josephine. Halo, Koko kesayangan, Koko Chandra. Cia. Kalau buat kepercayaan buat melayang langsung ya. Oke, Pipin, kita ngobrol sebentar untuk bisa sharing sama rekan-rekan di seluruh Indonesia, bahkan ada yang rekan Pipin yang ada di Filipina dan Malaysia, juga ada rekan kerja Pipin yang ada di Amerika, mungkin juga lagi on, siapa tahu. Oke, Pin. Koko akan sebutkan dulu CV-nya Pipin. Jadi, tolong CV-nya ditampilin, slide-nya. Ini sekali lagi ya, mohon maaf ya, biar digital kalau sampai putus-putus, kesalahan mungkin bukan di Anda, bukan juga di kita, mungkin karena kesalahan ada di internet. Jadi, salahkan aja internetnya. Oke. Tolong, kalau CV-nya bisa ditampilin dulu. Pipin adalah sarjana lulusan Australia, ya, dari anak ketiga dari 3 bersaudara, bungsu ya Pipin ya. Betul. Dan ayahnya adalah seorang pengusaha kontraktor, ya. Semua saudara-saudari, kakak dan kakak-kakaknya semua di luar negeri. Dan terakhir Pipin di Australia, dan pada waktu kembali ke Indonesia, pada waktu memutuskan kembali ke Indonesia, harusnya Pipin mengambil S2, cuman Pipin tidak mau meneruskan karena udah kepingin balik ke Indonesia. Wah, ini orang Aussie yang menikmati kepingin balik ke Indonesia, nggak tahu kenapa alasannya, nanti biar Pipin cerita ya. Nah, ini sebagai anak bungsu di keluarga yang saya bisa katakan sangat mampu ya, karena hari ini Pipin juga memiliki usaha sendiri, yaitu sebuah studio di Ion Mall Jakarta, BSD. Ion Mall BSD. Ion Mall salah satu mall yang terkenal di BSD dan mall mewah. Dan Pipin di sana punya studio untuk lacing, namanya lacing, untuk masang apa itu, bulu mata katanya ya, bulu mata. Jadi kalau Mas Dedi nanti kalau dipasang cantik bulu matanya bisa Mas Hernandez. Nah, oke, Pin. Koko langsung masuk aja ngobrol sama Pipin. Yang pertama, Koko mau tanya sama Pipin. Apa, Pin, alasannya kok join di HD ini, Pin? Ayo, Pin, cerita, Pin. Supaya teman-teman ini bisa tahu apa alasannya. Pipin termasuk anak orang yang mampu, sangat mampu, ya bahkan. Dan Pipin juga punya usaha, buka usaha dulu, baru setelah itu join HD, dan sekarang sangat fokus di HD. Silakan Pipin untuk mulai sharing cerita. Oke, jadi pertama-tama aku itu join di HD pada bulan April 2018 gitu. Alasannya benar-benar nggak ada alasan sama sekali, dan itu juga asal join aja dan beli produk karena ditawarkan oleh salah satu teman saya gitu. Jadi karena saya nggak enak, akhirnya saya join gitu. Tapi dibilangin di situ kalau misalnya kamu share produknya, nanti kamu bisa dapat keuntungan dari situ gitu. Dari situ saya mencoba untuk menawarkan ke orang-orang terdekat saya ya pastinya. Tapi benar-benar banyak sekali menerima penolakan gitu. Disuruh blind prospect, ya. Ditolak, Pin? Betul, ditolak. Oh. Ditolak. 2018 ya, 2018 ya, Pin ya? Betul, 2018. Oke. Gitu. Terus ceritanya, terus lanjut? Setelah itu, coba untuk blind prospect juga lewat social media, banyak banget sih yang ditawarin, sekitar kayak 100 online shop, itu coba untuk menawarkan produknya, juga yang bales dari 100 itu mungkin bisa dibilang 7 atau 8 orang gitu. Dan yang closing itu cuma 1, dan sekarang tidak jalan. Gitu. 100 toko online dicoba untuk ditawarin HD, cuma 7-8 yang merespon. Wah, rasanya gimana itu, Pin? Rasanya down ya kok ya, yang namanya orang mengalami penolakan, dan apalagi setiap orang itu paling benci ya yang namanya menerima penolakan gitu. Makanya dari sejak itu aku memutuskan untuk ya udahlah, mungkin bisnis HDI ini bukan untuk aku gitu. Jadi aku break 1 tahun, tapi benar-benar mulai menjalani itu pada bulan April 2019 setelah ikut acara terbesarnya HDI, yaitu BEST, yang mungkin tadi teman-teman semua udah ngelihat juga ya di awal sebelum acara ini mulai, itu ada video tentang BEST yang mungkin bisa dibilang selalu bikin aku itu nangis setiap kali lihat acara itu. Karena apa? Karena di acara itu aku benar-benar ngerasain banget
wow itu adalah titik balik aku gitu. Jadi emosionalnya semuanya keluarnya dari video best itu gitu. Oke, Pipin. Namanya juga anak bontot. Katanya ada psikologi orang bilang kalau anak bontot itu kan manja, Pin. Ya, Pin. 2018, Pipin jalan dan ditolak segitu banyaknya orang, dan Pipin memutuskan untuk vakum. Menarik ini. Maret 2019, Pipin ikut BES. Ya, oke, pertanyaannya sederhana. Cerita sedikit deh tentang BES. Kenapa kok bikin Pipin nangis dan terus April Pipin fokus jadi? Oke, jadi pada bulan Januari itu kan harusnya ada acara HD juga ya, yang namanya BIG. Nah, di situ aku benar-benar register juga ke upline saya yang satu ini, kesayangan saya, Selvina. Tapi aku juga udah bayar, saya udah bayar, tapi saya cancel. Saya bail 2 hari sebelum berangkat gitu, dengan alasan sibuk, dengan alasan yang nggak jelas. Sebenarnya saya malas aja untuk pergi ke acara itu gitu. Tapi lalu karena para upline itu juga pantang semangat untuk memfollow up saya, akhirnya saya diajakin ke acara BES itu yang diadakan pada bulan Maret gitu. Dan akhirnya nggak tahu kenapa, aku langsung bilang, iya, oke, saya akan pergi. Dan itu beneran saya pergi ke BES itu. Gitu. Tapi dengan catatan, saya bilang ke upline saya, Selvina ini, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus satu kamar sama kamu. Kalau nggak, saya nggak mau pergi gitu. Nah, dari situ egoisnya udah keluar lagi gitu, padahal dibilang deket juga belum gitu, tapi saya ngomong itu ke dia gitu. Nah, tapi apa sih yang membuat saya itu akhirnya BES itu menjadi titik balik saya. Di situ saya melihat kan ada yang pencapaian-pencapaian di mana orang itu di-recognize kan di BES itu gitu. Ketika saya melihat mereka itu naik ke panggung, mencapai posisi Demon Leader, itulah yang membuat saya, wow, selama saya hidup di dunia ini, saya itu belum pernah merasakan yang namanya punya kepuasan diri sendiri. Tapi saya bisa lihat mereka semua yang naik ke panggung, itu mereka punya kepuasan di dirinya mereka sendiri. Gitu. Dan saya juga ngelihat gitu, di semua orang yang datang ke situ, itu sangat positif. Beda banget sama lingkungan saya. Beda sekali sama saya yang memang nggak bisa bergaul sama orang lain gitu. Saya nggak mau keluar dari inner circle saya. Tapi di sana mereka itu semua bisa membuat saya itu comfortable. Jadi saya merasa selain saya mendapatkan lingkungan yang positif, saya itu bisa melihat ini sebenarnya adalah lingkungan yang benar-benar saya cari dari dulu gitu. Mungkin kelihatannya aja ya sekolah di luar negeri, lalu lulusan Australia, S1 gitu, punya bisnis sendiri. Cuman itu semua kan dibiayain juga sama papa. Dan saya juga merasa saya itu tidak punya kebanggaan pada diri saya sendiri. Walaupun saya lulusan luar negeri gitu. Karena apa? Karena saya belum bisa membanggakan orang tua saya gitu. Oke, Pin. Tapi Pipin belum jawab pertanyaan Koko ya. Dalam artian gini, tadi kan Pipin cerita itu situasi di BES, dan Pipin juga istilahnya menunjukkan bahwa tidak jaminan. Jadi inilah welcome to millennial era katanya, sebutannya ya. Anak-anak milenial pada waktu itu melihat recognition dan sebagainya. Pasti tentunya Pipin juga lihat Bapak Heri Hernandez dong, ya kan waktu itu. Iya, betul. Sempat lihat nggak? Lihat, benar-benar Oke, lihat lihat. ya. Nah. Jadi ketika saya melihat Pak Hernandez dan iya nggak apa-apa. Terus apa kliknya? Iya, jadi ketika saya ngelihat Pak Hernandez juga, lalu orang-orang yang direcognize di sana, saya tuh merasa bahwa kalau misalnya mereka aja bisa, mana mungkin hanya untuk mencapai posisi Diamond Leader itu saya nggak bisa gitu. Makanya di situ adalah titik di mana saya itu berkomitmen bahwa bisa nggak bisa, saya itu harus bisa untuk mencapai posisi itu di bulan September. Jadi saya itu berkomitmen gitu, karena yang namanya komitmen kan pasti nggak bisa ditarik balik ya kok gitu. Jadi saya habis itu setelah pulang dari BES, saya benar-benar komitmen bulan April itu adalah bulan pertama saya menjalankan bisnis HDI ini. Lalu saya memang struggle juga loh untuk mencapai posisi Demon Leader. Tapi balik lagi ke komitmen awal, balik lagi ke mindset bahwa di sana ditekankan bahwa tidak ada orang itu yang gagal gitu. Tidak ada orang yang gagal kalau misalnya kamu mau untuk mencapai posisi Demon Leader, kamu pasti bisa bagaimanapun caranya, asalkan ada action-nya gitu. Mantap.
Itu persis seperti video YouTube Koyul yang kemarin ya. Tidak ada orang HD yang gagal, yang ada hanya yang berhenti. Nah, Bapak Ibu mohon maaf kalau ini saluran internetnya putus-putus. Perlu Anda ketahui aja, saya sebagai host ada di Surabaya, Pipin ada di Jakarta, tim operator digital, Herman, Grady ada di Bandung, ya. Terus kemudian ada juga bidang tamu Caroline di Jakarta, di Bandung, juga Pak Heri ada di Kediri, dan Pak Alex di Jakarta. Jadi makanya ini yang namanya era digital, masa depan, your future is only one hand. Satu tangan HP Anda, satu TV Anda bisa lihat. Oke, jadi saya balik lagi, Pin. Menarik banget ya, yang Pipin tadi. Teman Pipin tadi belum ngomong, apa yang bikin Pipin nangis itu? Kalau sampai ikut PES nangis nanti, ibu-ibu nggak mau ikut PES soalnya, wah, dibikin nangis gitu, Pin. Kenapa kok nangis, Pin? Aku gimana ya, bilangnya kayak aku ngerasa di situ aku tuh dapat gimana ya, aku tuh hidup di lingkungan di mana kerjanya itu ngomongin tas, di mana kerjanya itu ngomongin apa ya, orang gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Tapi di base itu aku ngelihat, ya ampun, aku belum pernah menemukan komunitas yang seperti ini gitu. Dan aku dikenalin sama para upline yang memang di titik terlemah aku pun, ketika aku itu nggak pede, aku itu bisa dikuatkan gitu. Dan aku merasa di sana aku menemukan keluarga baru yang sebenarnya selama ini itu aku cari juga gitu. Dan disitulah aku tuh kayak zelak merasa tertegur bahwa apa sih yang selama ini aku itu lakukan? Aku itu hanya buang-buang waktu aja, bener-bener kayak kerjaannya di rumah itu cuman nonton, terus tidur, nonton, tidur, makan, kayak gitu. Tapi di situ kayak, benar-benar dirubah karena melihat orang itu punya kepuasan dari dirinya sendiri gitu. Dan karakter aku pun di situ mulai, aku nggak bisa sih merasa, aku merasa nggak bisa kayak gini terus gitu. Oke, welcome to family ya, hug and kiss. Wih, kissnya nanti. Oke, Pipin. Tadi kan sempat cerita tuh 100 orang di awal, terus akhirnya bikin down, dan merasa bahwa HD bukan jalannya waktu pertama kali nyoba ya. Dan Koko yakin banyak orang yang awal-awalnya begitu, apalagi Pipin tadi udah cerita sebagai anak bontot, semua disediakan oleh papa mama, oleh sekolah, mau buka usaha tinggal buka, modal disediain ya. Nah, terus mutus ini. Nah, yang tadi Pipin katakan struggle itu berjuang. Apa sih yang bikin Pipin itu struggle? Apa hambatan halangan Pipin pada waktu jalan di HD itu apa? Yang pertama mungkin dari kasus teknik yang mungkin semua orang yang baru di sini itu juga merasakan bahwa, oh kok kadang sulit ya untuk mencari orang itu buat diajakin member, kok sulit ya untuk open market gitu, apalagi aku hanya bergaul dengan orang-orang yang sama gitu. Tapi ketika aku melihat Pak Hernandez, oh kalau misalnya Pak Hernandez aja bisa, yang mungkin bergaul itu bisa dibilang dengan supir-supir yang lain gitu, masa sih aku nggak bisa? Pak Hernandez itu pada saat itu udah sukses loh, dan aku tuh masih nol, aku tuh belum bisa menghasilkan apapun, belum bisa sama sekali gitu. Dan bahkan untuk uang bulanan aja tuh masih dikasih tuh sama papa gitu. Bener-bener malu pada saat itu, malu banget gitu. Jadi itu adalah hambatan pertama ya gitu. Dan tapi saya bersyukur sih, kenapa? Karena memang saya itu punya keluarga yang full support banget, mau saya mengerjakan. Malu sama gengsi ya, Pin ya? Gengsi lah kok, ya ampun. Pasti ada gengsinya gitu. Tapi saya juga bersyukur sih, kayak ya coba aja kan, siapa tahu bisa. Dan tapi memang kayak bisa nggak bisa kan memang harus bisa gitu. Dan saya juga mendapatkan full support dari keluarga saya. Keluarga saya itu keluarga yang apa ya, kamu nggak boleh kerjain ini, kamu nggak boleh kerjain itu. Papa saya itu selalu bilang bahwa kalau misalnya kamu nggak mencoba untuk bekerja, kamu nggak mencoba untuk start bisnis ini, bahkan ketika saya membuka Lush Inc., dia bilang, kalau misalnya nggak dicoba, itu nggak akan pernah tahu apakah kamu akan sukses atau tidak. Yang namanya orang berbisnis, itu pasti ada gagalnya. Kalau misalnya kita tidak pernah mengalami penolakan, itu kamu nggak akan pernah bisa sukses, kamu nggak akan pernah bisa siap mental ketika kamu jatuh nantinya. Itu yang selalu ditekankan papa saya. Makanya kenapa ketika saya buka Lush Inc. pun ya udah buka aja. Walaupun itu semua modal dari papa saya, takut, gemeteran juga ketika minta modal itu. Dan ketika saya menjalankan HDI itu juga saya ingat kata papa gitu. Kalau misalnya tidak pernah mengalami penolakan, maka kamu tidak akan pernah sukses
Jadi itu adalah hal yang membuat saya bersyukur kenapa keluarga saya itu sangat suportif. Tapi sejalannya waktu, karena memang keluarga saya ini juga melihat saya itu sering banget kan di rumah sebelum saya menjalankan HD ini, kok kerjanya paling di rumah, lalu ke Aeon, habis itu pulang lagi, gitu. Pasti ada di rumah, pasti kayak spend waktu tuh sama keluarga. Tetapi ketika Tuhan memberikan berkat yang sangat besar kepada saya, Tuhan memberikan rekan-rekan kerja, bisa dibilang berkat itu berlimpah ya untuk saya, disitulah saya mulai mengalami yang namanya permasalahan non-teknis, di mana dari saya yang super semangat karena juga disupport sama keluarga, akhirnya papa saya itu bilang, kamu itu pergi tuh kemana aja sih, gitu. Kamu ngapain aja sih sehari-hari? Pergi pagi pulang malam gitu. Itu di saat saya lagi semangat-semangatnya untuk menjalankan bisnis ini, ketemu orang, mengupgrade skill saya untuk berkomunikasi sama orang, bener-bener belajar presentasi. Di situ benar-benar dikejutkan dengan reaksi papa yang kayak gitu, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dan itulah titik di mana saya itu down. Kenapa sih kayak gitu banget gitu? Emang aku itu melakukan hal apa yang sampai bikin papa itu nggak setuju gitu? Dan bahkan tante aku pun bilang ke mama bahwa kamu nggak salah ya, anak cewek itu dari pergi pagi pulang malam, terus besoknya pergi pagi lagi pulang malam. Kamu nggak tahu kan dia itu ngapain gitu. Tante saya itu juga bilang ke mama saya, yang dari tadinya mama saya itu sangat suportif, itu menjadi kamu ngapain sih pergi terus gitu. Jadi di situ adalah titik di mana saya itu paling takut kalau dimarahin sama papa tuh sama mama gitu. Makanya setiap kali ada acara, cuman kan nggak bisa untuk nggak pergi gitu. Aku harus ketemu sama rekan kerja aku harus ketemu sama orang yang aku prospek gitu. Aku harus mendampingi rekan kerja aku. Kalau enggak, kesannya gimana banget kan, kayak terus berkat yang udah dikasih Tuhan ini masa mau dibuang gitu aja karena harus ngikutin kemauan papa sama mama gitu. Akhirnya setiap mau pergi, mau ke RTS juga, itu bener-bener aku yang kayak, aduh ditanyain mau kemana, akhirnya aku harus berbohong, aku bilang, mau ngajar Pak, mau ngajar gitu. Karena ketika dia bilang mau ngajar, itu ya udah dia diam gitu. Tapi ketika ngajarnya itu berhari-hari, itu yang membuat nggak make sense gitu. Sampai papa bilang, ngajar terus, emang sekali ngajar itu dapatnya berapa sih? Udahlah nggak usah kerja kayak gitu. Kalau misalnya kamu kerja, kamu nggak pernah di rumah. Terus kayak, maksudnya apa gitu loh, kayak ngomong kayak gitu ketika anaknya mau mencari uang. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya hambatan teknis itu mungkin aku bisa terus mempelajari gitu. Tapi yang paling bikin aku down itu adalah ketika aku mendapatkan hambatan atau masalah dari keluarga sih. Itu yang paling susah menurut aku gitu. Karena bagaimanapun juga ketika berurusan sama papa, rasanya tuh kok merasa bersalah ngelawan papa gitu. Yes. Anak bontot paling disayang pasti gitu ya. Pin, thank you loh Pin. Ini udah bener-bener salah satu hitnya banyak rekan kerja di HDI itu pasti prosesnya di orang terdekat. Ya. Nah, Koko mau tampilin slide yang Pipin mau tampilkan dari teman-teman Timur Media supaya ini juga akan nyambung. Koko pingin tahu. Soalnya slide-nya udah disiapin dan ini jadi salah satu topik pembicaraan kita. Tolong slide-nya, klik. Waduh, Pipin kirim foto apa ini, Pin? Sama tim multimedia. Waduh, motor hancur, mobil hancur itu, Pin. Ini apa ini, Pin? Betul kok, itu adalah mobil saya, itu Alphard. Pin, cerita, Pin. Apa ini, Pin? Kok kirim video foto ini, Pin? Jadi waktu itu saya lagi mau pergi juga sama keluarga saya. Di situ di dalamnya ada cici ipar saya, bukan cici saya, koko ipar saya, keponakan saya yang waktu itu usianya masih 6 bulan, supir saya dan susternya gitu. Terus tiba-tiba waktu di jalan tol, itu mobil tiba-tiba ditabrak sama truk. Tapi kalau misalnya ketika orang melihat mobil itu, mungkin dia kira semuanya itu udah nggak ada lagi dalam situ gitu. Tapi kayak kita itu masih diberikan kesempatan kedua sama Tuhan untuk hidup gitu. Bahkan papa pun ketika saya itu bilang sama papa, kita kecelakaan, tapi kita semua tuh baik-baik aja gitu. Tapi itu bukan saya yang message, itu adalah orang yang menolong kita di tengah jalan gitu. Jadi kita itu ditolongin sama orang di tengah jalan, di jalan tol untuk
dianterin ke rumah sakit gitu. Di situ papa itu, aku tahu banget sih, papa itu bilang, kayak papa itu terus teleponin aku, terus tapi kan aku nggak angkat, karena aku nggak tahu handphone aku itu ada di mana, itu udah kelempar gitu. Dan ketika dia itu ngelewat tol itu, dia itu bilang sama Koko, bilang sama mama bahwa dia nggak peduli dengan mobilnya gitu, asalkan anaknya itu nggak kenapa-napa, cucunya itu tuh nggak kenapa-napa, gitu. Dan kenapa alasan papa itu selalu memberikan kita yang terbaik, selalu membiayai kita dan nggak mau kita susah, itu tuh karena dia tuh mau memberikan safety terhadap anak-anaknya. Mungkin beli mobil itu bisa, beli mobil itu dia bisa, tapi dia mau memberikan mobil tuh yang terbaik untuk kita, gitu. Bayangkan aja kalau misalnya mobil itu adalah mobil Avanza yang ditabrak sama truk, mungkin kita semua tuh udah nggak ada gitu. Tapi dari situ papa itu bilang, benar-benar bilang di depan kita semua ketika dia sampai ke rumah sakit, dia cuma bilang satu kalimat, untung aja kalian itu nggak kenapa-napa, gitu. Dari situ tuh benar-benar tuh rasanya bersyukur banget punya papa tuh yang kayak gitu. Dan aku tuh selalu pengen bisa memberikan lebih untuk dia. Memang kelihatannya mobil itu hancur, dan memang nggak bisa dibenerin lagi, kita tuh cuma bisa jual pretelan gitu. Tapi 1 minggu kemudian, didatengin sama papa Alphard baru, biar apa? Biar ketika kita pergi masih ada safety buat anaknya, buat istrinya, dan buat keluarganya, gitu. Kalau misalnya bisa dibilang papa memang punya mobilnya sendiri, papa punya mobilnya sendiri, tapi bisa dibilang mobil itu ya udah lumayan tua ya, tapi dia itu selalu memberikan tuh yang terbaik buat kita, yang terbaru buat kita agar apa? Biar kita itu bisa safe gitu. Karena orang bilang ya emang apa ya? Nasib itu di tangan Tuhan gitu. Kita mati itu takdir juga di tangan Tuhan gitu. Tapi apa salahnya sih untuk mencegah segala sesuatunya itu dengan yang bagus gitu, dengan yang safe gitu. Di situ tuh aku bener-bener ngerasa bersalah juga, kayak kerjaannya tuh kayak cuman buang-buang duit orang tua doang, tapi kayak papa tuh nggak pernah minta apapun in return gitu. Dia selalu memberikan yang terbaik tanpa minta balasan gitu. Dia tuh selalu melakukan hal itu, dan bahkan ketika aku buka Lashing pun dia bilang, bikin yang terbaik biar orang-orang yang datang ke salon kamu itu nyaman. Makanya kenapa aku tuh punya impian di mana aku itu bisa membahagiakan mereka. Gitu sih, kayak Amazing. ya. Ya, underline ya, garis bawah pin. Memberikan orang yang terbaik memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai. Dan Pipin, thank you udah mau berbagi di foto itu. Saya nggak nyangka itu foto apa. Dan ya itulah. Saat ini kalau Pipin merasakan betapa besar cintanya Papa sama keluarga, sama Pipin, disitulah bukan bicara cuma sekedar materi, tapi pastinya itu salah satu refleksi yang paling penting. Kalau kita ingin sayang dan cinta sama orang, pasti diberikan yang terbaik. Ya, Pin, ya. Thank you, Pipin, udah mau inspire cerita mengenai foto mobil itu. Tolong slide berikutnya. Ya, ya nggak apa-apa, sedia tisu aja bagi semua attendant. Slide berikutnya, kalau ngelihat mobil ini mah, selesai mah itu yang ditabrak. Ejian, hancur-cur itu. Oke, tolong slide berikutnya. Ya, jadi Pipin juga struggle. Oh, ini nah keluarga Pipin. Nah, itu Papa di sebelahnya, ya Koko di sebelahnya, ya ipar semua, Cece sama Koko ada di situ. Itu keluarga besar Pipin ya. Ini pada waktu graduation ya, Pin ya, di Aussie ya, katanya ya. Oke, baik. Kita masuk di pertanyaan ketiga. Tadi hambatan struggle-nya paling banyak adalah di diri kita sendiri ya, Pin ya. Jadi dirinya Pipin sendiri, gengsi, mau nggak mau harus belajar ya. Bahkan Koko sempat dengar pada waktu di BES, Pipin harusnya nginep di hotel yang sederhana, pokoknya nggak apa-apa, yang penting sama Selvina. Tahu-tahu Papa telepon, Pin, sudah Papa bookingin satu hotel di Shangri-La ya, satu kamar di Shangri-La, untuk Pipin bisa nginep, supaya nggak nginep di hotel yang nggak jelas. Takut Pipin ada kenapa-kenapa. Itu juga salah satu untold story-nya ya. Tapi oke, Pipin, Koko mau tanya, apa saat ini pencapaian Pipin yang ada di HDI? Tolong slide.
slide bantu saya. Apa pencapaian Pipin yang ada di HDI? Tolong nanti ini slide-nya Pipin jelasin ya, apa aja ini. Soalnya ini kan bisa jadi, ini bonus kapan Pipin? Bulan lalu ya, bulan Maret. Bulan Maret kemarin. Total Ya. bonus Pipin berapa itu? 193.780.000. 193.780.000 kok, Etian. Pipin 3 bulan lagi beliin Papa Alphard baru kalau udah gitu ya. 3-4 bulan lagi ya. Wow, amazing. Pipin, bentar. 2018 Pipin gabung. Pipin terus kemudian nyoba untuk jalan. Pipin putus asa. 2019 Maret ikut BES. April 2019 baru mulai aktif jalan. Ya, betul ya. April 2019 baru mau jalan. Terus kemudian ini adalah April 2020. 1 tahun tepat, Pipin. Ini Mei ya, ini bulan Mei. Jadi 1 tahun tepat Pipin merintis. Dan ini 1 bulan kemarin 193 juta, Bapak Ibu. Ini apa lagi? Oh, ini yang di-post di medsos ya. Post di medsos. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya ada lagi. Apa lagi? Slide berikutnya. Gila, 1 tahun, Bos. 193 juta 1 bulan. Ini bukan tentunya bukan 1 bulan ya Pipin dapatnya. Pin, kasih bocoran dong, Pin. Bulan Maretnya berapa bonus Pipin? Bulan Maret itu kok, yang tadi itu bulan Maret. 193 juta. Halo, Pin? Iya kok, itu bulan Maret yang tadi itu adalah bonus bulan Maret. Mana? Oh, yang tadi bulan Maret 193 itu. Iya. Bulan Maret. Oh. Halo? Bulan Februari yang diterima Maret. Pin, yang bulan Februari berapa? Sorry. Halo? Iya, kok putus ya? Oke. Iya, putus ya. Sorry, Pipin. Apa harapan Pipin ke depannya selama di HDI nanti? Harapan aku ke depannya pastinya aku tuh pengen sukses, tapi aku tuh nggak pengen sukses itu sendirian aja gitu. Aku punya rekan-rekan kerja yang tadinya aku tuh bisa dibilang itu strangers ya, aku nggak kenal sama mereka, tapi akhirnya bisa jadi keluarga juga di sini gitu. Jadi aku nggak mau sukses itu cuma sendirian, aku pengen rekan-rekan kerja aku yang mungkin udah punya pencapaian atau maupun orang-orang yang baru join atau yang apa ya, pencapaiannya baru sampai enterprise manager, aku yakin kita semua itu bisa sukses sama-sama. Jadi itu adalah kemauan aku yang pertama tuh. Yang kedua, aku pengen banget punya yang namanya sumber pendapatan. Jadi ketika aku itu lagi berhalangan untuk bekerja, mungkin kesannya kayak sekarang aku itu kerja ya dari pagi sampai malam, susah diajak ngomong. Kata mama juga, mama tuh udah satu rumah sama kamu, work from home kok, rasanya ngajak kamu ngomong aja tuh nggak nyampe 100 kata dalam sehari, itu yang dibilang sama mama. Tapi kayak ya udahlah, yang penting kayak nanti ketika aku itu udah bisa punya yang namanya sumber pendapatan unlimited kayak Bapak Chandra, nah nanti aku bisa spend time lebih lagi waktu sama keluarga juga gitu. Terus aku juga kalau misalnya tadi kalian lihat foto keluarga aku, sebenarnya impian aku adalah yang ada di foto itu gitu. Jadi keluarga aku adalah impian aku. Jadi aku tuh pengen banget jadi perahu penyelamat bagi keluarga. Jadi ketika mereka itu membutuhkan, aku itu bisa yang backup mereka. Ketika papa mama itu mau menginginkan sesuatu hal terucap atau tidak terucap, aku itu cuman tinggal beliin buat mereka gitu. Mereka nggak usah ngomong, aku tinggal beliin. Itulah yang dilakukan selama ini sama papa dan mama, dan aku juga mau memberikan itu untuk mereka, apalagi sebelum terlambat. Makanya aku tuh takut banget, aku tuh kayak dikejar-kejar waktu di sini, takut banget terlambat, kayak apalagi akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget unexpected moment bagi orang-orang di luar, tapi aku masih tetap bersyukur. Kenapa? Karena mereka itu sekarang baik-baik aja gitu, keluarga aku tuh sekarang masih baik-baik aja. Kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi tuh besok gitu. Makanya kenapa di sini aku tuh kayak dikejar-kejar waktu, aku takut semuanya itu jadi terlambat. Jadi kalau misalnya kalian lihat foto yang tadi itu, aku tuh, kalian tanya impian aku apa, impian aku tuh ya udah sebatas hanya yang ada di foto itu aja. Wow, keren Pipin. Thank you banget. So proud be your family also ya. Thank you banget Pipin atas sharingnya. Wah,
memang luar biasa satu Queen Bee ini. Baik, saya tidak berlama-lama. Saya langsung masuk aja di Queen Bee yang kedua, karena saya punya 3 Queen Bee ini ya. Belum lagi yang terakhir. Ya. Pak Alex, ada yang mau ditambahkan untuk Queen Bee yang pertama? Thank you banget, Pipin. Luar biasa. Amazing. So inspire. Ya. Baik ya, teman-teman sekalian, nangis ya, luar Pak Alex biasa. nangis ya. Ya. Pak Alex nangis, Pak Alex. Ya, saya selalu nangis kalau bicara soal anak yang berbakti pada orang tua maupun keluarga, seperti Pipin tadi ya, mengingat saya sendiri itu anak terakhir, anak paling bontot, ya kelihatannya susah untuk bisa memberikan yang terbaik. Puji syukur, HDI memang sebagai perahu penyelamat, apalagi di masa-masa saat ini, Pak Chandra. Yes. Memang Pipin ini luar biasa ya, secara ekonomi keluarganya berkecukupan, tapi dia ingin selalu lebih, terutama membahagiakan orang tuanya. Wow, ini langkah. Yes. Langkah Yes. banget. She's a leader. Inilah leader yang mau bersama-sama rekan kerjanya. Seperti tadi impian target dia nomor 1, sama-sama menjadi besar, sama-sama punya penghasilan. Great. Yes. Lanjut. Punya hati. Punya hati. Yang luar biasa. Punya hati. Oke.